Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Rusyi Handriansyah dengan NIM 163231005. Langsung saja, di sini saya mau menjelaskan terkait tugas image segmentasi yang diperhatikan oleh dosen pada minggu lalu. Langsung saja, pada soal yang pertama di tier A, kita disuruh membuat ulang full pipeline dari max pooling, di mana kita harus melatihnya selama 30 epoch. Kemudian kita harus eh, membuat kurva pelatihan atau validasinya dari training tersebut. Langsung saja kita tunjukkan terkait kita harus membuat ulang kode seluruh pipeline-nya untuk dataset Oxford Batch. Nah, di sini saya sudah membuat untuk kodenya. Ini berikut, dan juga arsitekturnya di sini. Nah, ini sampel image-nya, terus ini box-nya, terus dilanjut. Ini ya, merupakan model summary dari arsitektur yang dibuat. Nah, di sini langsung kita melakukan train atau pelatihan. Nah, berikut kurva dari apa namanya model max pooling, teman-teman. Ini terlihat kurva antara training dan validasi loss-nya itu terlihat stabil ya, teman-teman. Nah, ini berarti menandakan model mampu berjalan dengan baik dan menghasilkan model yang lebih stabil, gitu, teman-teman. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu kita disuruh memverifikasi parameter count secara manual, di mana di sini kita sudah di model summary itu sudah tertera ya, sudah tertera output-output dari parameter. Kita disuruh memverifikasi dengan hitungan manual agar memastikan bahwa teori sama yang muncul di sini itu sama. Langsung saja, di sini saya sudah menghitung dengan mengambil tiga contoh ya, teman-teman. Nah, saya mengambil contoh yang pertama di convolution eh, 2D yang pertama, di mana layernya 64,3. Diketahui input channelnya sebesar 3, teman-teman, dan output channelnya sebesar 4, 64. Nah, dengan rumus eh, KH kali KW kali input channel plus 1 kali output channel. Nah, langsung saja kita masukkan, di mana eh, jumlah filternya kan tadi kan ukuran kernelnya kan tadi kan 3 kali 3. Nah, ukuran kernel 3 kali 3. Nah, maksud K dari KH tersebut yaitu tinggi kernel, KW itu lebar kernel. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa apa namanya ukuran kernelnya kan 3 kali 3. Nah, dan juga input channelnya diketahui kan 3. Nah, kita langsung masukkan saja 3 kali 3 kali 3 plus 1. 1 ini merupakan parameter bias dikali output channel. Nah, maka hasilnya sama dengan 1792. Nah, hasil 1792, hasil ini itu sama dengan yang ditampilkan di model summary di parameternya kode tersebut. Nah, ini kita buktikan. 1792 ini. Sama ya, teman-teman. Nah, lanjut. Untuk yang contoh kedua, kita mengambil uh, convolutionnya yang memakai 128 filter. Di mana pada di mana diketahui layernya yaitu 128,3. Langsung saja kita diketahui kan input channelnya kan 64, input sebelumnya kan 64.
Input channelnya 64. Kok bisa 64? Karena input sebelumnya kan 100,100,64. Artinya input channelnya ada 64. Ada 64. Maka dari itu langsung dimasukkan saja. Berhubung ukuran kernelnya tadi kan sama 3 kali 3, terus dikalikan input channelnya tadi sebelumnya kan berjumlah 64. Tambah biasnya 1 kali output channelnya, yaitu sebesar 128. Nah, menghasilkan jumlah total akhir yaitu sebesar 73.856. Nah, di mana hasil ini 73.856 itu sama seperti yang ditampilkan di model summary. Berikut. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang terakhir yang kita membuat yang pakai convolution 2D transpose dengan 256 filter. Di mana uh, diketahui input sebelumnya itu 25,25,256. Berarti input channelnya ada 2.256. Langsung saja kita masukkan seperti tadi. Input channel 256 dan juga output channelnya diketahui juga 256. Nah, langsung saja kita masukkan ukuran channel kan tadi 3 kali 3 ya. Terus dikali input channelnya sebesar 256 tambah 1 kali 256. Nah, hasilnya sebesar 590.000. Nah, hasil ini juga cocok yang ditampilkan di model summary yaitu sebesar 590.000. Berikut 590.000. Oke, lanjut pada soal selanjutnya yaitu tabel transformasi shape. Oh, wait. Salah. Lanjut untuk soal yang ketiga langsung saja tabel transformasi shape. Di sini inputnya sebesar 200 kali 200 ya teman-teman. Dengan kernel 3 ini karena input maka status perubahannya masih original, masih asli. Lanjut di convolution 2D dengan thread 2. Berhubung di sini threadnya ada sama dengan 2 maka 200-nya ini dibagi 2 menjadi hasilnya nanti ukurannya sebesar 100 kali 100. Terus di sini kernelnya membesar sebesar 64. Perubahannya spasial semakin mengecil. Untuk conversion kedua berhubung threadnya sama dengan 1 maka ukurannya masih sama dengan sebelumnya sebesar 100 kali 100. Dan channelnya sebesar 64. Keterangannya tidak berubah. Selanjutnya conversion yang ini dengan thread 2 berhubung threadnya 2 ini maka 100 ukuran sebelumnya dibagi 2 maka hasilnya nanti sebesar 50 kali 50. Untuk channelnya sendiri membesar sebesar 124 dan 128. Artinya perubahannya spasial semakin mengecil tapi channel bertambah. Untuk convolution selanjutnya itu berhubung threadnya sama dengan 1 maka ukurannya masih sama dengan sebelumnya yaitu 50 kali 50. Dan juga channelnya masih sama sebesar 1 sebelumnya juga 128 tidak berubah keterangannya. Untuk selanjutnya convolutionnya thread sama dengan 2. Nah, tadi kan 50. Nah, berhubung threadnya 2 maka 50 bagi 2 nanti hasilnya ukurannya menjadi 25 kali 25. Dan channelnya membesar menjadi 256. Itu teman-teman. Nah, perubahannya spasial semakin mengecil tapi channel bertambah. Selanjutnya convolution 2D dengan thread sama dengan 1 berhubung threadnya 1 maka ukurannya sama dengan sebelumnya 25 kali 25 dan channelnya juga sama 256. Perubahannya tidak berubah. Selanjutnya kita masuk ke transpose atau udah masuk ke decodernya. Berhubung threadnya sama dengan 1 ukuran kernelnya masih sama dengan yang sebelumnya yaitu 25 kali 25 dengan channel 256.
perubahannya tidak berubah. Untuk decoder selanjutnya yang transpose dengan thread 2, maka dikalikan 2 dari ukuran sebelumnya. 25 kali 2 nanti hasilnya sebesar 50 kali 50. Dan apa namanya, channelnya masih sama dengan sebelumnya. Spasial membesar, selanjutnya transport yang selanjutnya itu masih sama, threadnya sama dengan 1. Maka ukurannya sama 50 tapi di sini channelnya semakin mengecil, channel berkurang. Seterusnya perubahannya channel berkurang. Selanjutnya transport yang selanjutnya dengan stretch sama dengan 2, maka ukuran sebelumnya dikalikan 2 menjadi 100 kali 100. Nah, channelnya sebesar 128, perubahannya spasial membesar. Lanjut convolution transport selanjutnya dengan slide 1, ukurannya berhubung slide 1, ukurannya masih sama 100 kali 100. Channelnya mengecil sebesar 64, channel berkurang. Selanjutnya convolution 2D transpose dengan slide 2 tadi, maka ukuran sebelumnya kan 100 dikalikan 2 menjadi hasil akhirnya menjadi 200 kali 200 dengan channelnya 64, spasial membesar. Final convolutionnya sama, berhubung syaratnya masih 1, maka ukurannya masih sama 200 kali 200, tapi channel akhirnya berubah menjadi 3. Kenapa kok 3? Tadi karena RGB, red, green, blue. Nah, ini merupakan output segmentasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ukurannya output itu harus sama dengan input. Nah, sama kan ya, 200 kali 200 dengan 3 channel. Nah, begitu teman-teman. Lanjut ke prediksi dan visualisasi segmentasi max. Nah, berikut prediksi hasil prediksinya segmentasi max ya teman-teman. Nah, untuk gambar pertama itu model berhasil mengenali bentuk utama anjing dengan cukup baik. Area foreground berhasil dipisahkan dari background dan bentuk umum kepala serta tubuh anjing terlihat sesuai objek asli. Benderi berwarna kuning juga berhasil mengikuti kontur tubuh hewan. Namun beberapa noise pada bagian objek dan beberapa area kecil background ikut tersegmentasi sebagai foreground. Detail bulu yang kompleks juga belum dapat dipetakan dengan sempurna sehingga bagian tepi terlihat agak kasar. Nah, untuk analisis yang gambar kedua, validasi kedua, model menunjukkan performa yang cukup baik dalam mendeteksi keseluruhan bentuk segmentasi terlihat rapi dibanding gambar pertama dan background berhasil dipisahkan dengan cukup bersih. Walaupun demikian, detail kecil seperti telinga, kaki sebelum akurat dari objek terlihat sedikit blur, terutama bagian sisi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa model kehilangan sebagian informasi spasial pada area terkecil. Untuk yang ketiga, gambar ketiga, model mampu mengenali posisi utama objek dan menghasilkan segmentasi max yang cukup stabil. Bentuk foreground mengikuti struktur tubuh hewan secara umum dan noise pada background relatif sedikit. Namun bagian ekor pada kaki kurang presisi, beberapa area kecil di sekitar objek mengalami kesalahan klasifikasi. Selain itu, bendera objek tidak sepenuhnya mengikuti kontur asli tubuh, sehingga hasil segmentasi terlihat lebih sederhana dibanding bentuk sebenarnya. Untuk model yang keempat, model berhasil mengenali objek utama meskipun ukuran relatif kecil dibanding background. Segmentasi foreground masih dapat dipisahkan dengan baik dari area kasur dan lantai di sekitar objek. Tetapi model mengalami kesulitan mempertahankan detail tubuh hewan. Karena ukuran yang sangat kecil, beberapa bagian tubuh terlihat terpotong dan terdapat noise pada bagian background. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih sulit melakukan segmentasi pada objek kecil dengan detail kompleks. Untuk gambar kelima, model menghasilkan segmentasi max cukup baik. Pada area utama hewan kontur dapat dikenali. Sebagian besar foreground juga berhasil dipisahkan dari background, namun bagian kaki, bawah tubuh terlihat kurang presisi. Noise juga muncul pada sisi objek, sehingga benderi terlihat tidak stabil. Selain itu, tekstur bulu yang kompleks menyebabkan model kesulitan menghasilkan edge benar-benar halus. Nah, lanjut ke tier B. Ini soal yang pertama dari tier B, yaitu kita membandingkan antara max pooling dan straight convolution. Nah, di sini yang kiri grafik loss training dan validasinya max pooling, yang kanan
loss training dan validasinya si Strat Confusion. Nah, berdasarkan kedua grafik tersebut kita uh, bisa menyimpulkan bahwa model sama-sama dilatih selama 30 epoch, eh, sama-sama mampu menurunkan training loss dan validasi secara konsisten. Namun model Strat Confusion memiliki performa yang yang sedikit lebih baik dibanding max pooling. Kenapa kok jauh lebih baik? Karena pada Strat Confusion memiliki training loss dan validasi loss yang lebih rendah daripada max pooling. Selain itu, penurunan loss pada Strat itu juga berlangsung lebih cepat setelah beberapa export pertama. Nah, ini terlihat ya dari export pertama baru export itu langsung turunnya lebih cepat dari sih spooling dari pertama kan masih ke atas, masih fluktuasi lah. Sedangkan si thread lebih cepat menurunnya. Sebaliknya si max pooling itu menunjukkan trading yang lebih stabil dan dengan fluktuasi yang lebih kecil. Akan tetapi validation loss berhenti pada nilai yang sedikit lebih tinggi dibanding Strat. Hal ini menunjukkan bahwa model Max Pooling tetap mampu belajar dengan baik, tetapi kehilangan sebagian informasi spasial penting selama proses downsampling. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Strat Convolution memberikan kemampuan representasi fitur yang lebih baik sehingga model mampu menghasilkan prediksi segmentasi yang lebih akurat dibanding Max Pooling. Selanjutnya, kualitas visual prediksi Max. Nah, ini saya mengambil 3 gambar dari Max Pooling dan juga 3 gambar dari hasil prediksi si Strat. Hasil visualisasi di atas, kedua model mampu memisahkan foreground dan background cukup baik pada ketiga gambar validasi. Objek utama pada anjing juga berhasil dikenali oleh kedua model, namun terdapat sedikit perbedaan yang cukup jelas. Nah, untuk yang Max Pooling, hasil segmentasinya Max-nya itu terlihat sedikit lebih kasar dan blur, terutama pada bagian boundary objek, detail kecil seperti telinga, kaki, serta lekukan tubuh tidak selalu dapat dipertahankan dengan baik. Selain itu, masih muncul noise kecil pada area background sehingga bentuk objek terkadang terlihat kurang rapi. Nah, untuk sebaliknya, untuk si Strat itu segmentasi max-nya lebih halus dan lebih presisi. Kontur objek terlihat lebih stabil dan detail kecil lebih terjaga. Noise pada background juga jauh lebih sedikit dibanding mass pooling. Hal ini menunjukkan Strat itu lebih efektif dalam mempertahankan informasi spasial selama proses downsampling sehingga kualitas segmentasinya lebih baik. Nah, lanjut untuk perbandingan jumlah parameter dari model summary terlihat bahwa jumlah parameter pada Strat sedikit lebih besar dibanding mass pooling karena proses downsampling pada Strat Convolution itu dilakukan langsung oleh convolution trainable sehingga convolution tetap memiliki kernel yang harus dipelajari selama training. Nah, sebaliknya, model mass pooling tidak memiliki parameter trainable karena hanya melakukan operasi pengambilan nilai maksimum pada fitur map. Oleh sebab itu, model mass pooling menjadi sedikit lebih ringan, lebih sederhana secara komutasi. Meskipun perbedaan jumlah parameter tidak terlalu besar, model Strat tetap memiliki kapasitas representasi fitur yang lebih baik sehingga menghasilkan kualitas segmentasi yang lebih tinggi. Nah, ini berikut merupakan perbandingan dari Strat dan Max Pooling. Nah, untuk segi training loss, Strat lebih rendah dan Max Pooling lebih tinggi. Validation loss, Strat lebih baik, Max Pooling lebih buruk. Jumlah parameter, Strat lebih banyak, Max Pooling lebih sedikit. Kualitas edge, Strat lebih tajam, Max Pooling sedikit lebih blur. Untuk segi stabilitas training, Strat baik, Max Pooling sangat stabil. Untuk reflection, pada eksperimen ini dilakukan perbandingan model semantik Max Pooling dan Strat menggunakan uh, menggunakan menggunakan Max Pooling dan Strat ya. Kedua model dilatih sama menggunakan dataset Oxford dengan epoch yang sama 30 epoch. Nah, berdasarkan hasil training, model Strat menghasilkan training loss dan validasi yang lebih rendah dibanding Max Pooling. Ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari representasi fitur yang lebih baik. Hasil visual, segmentasi, Max Strat juga mengalami boundary objek lebih halus dan lebih presisi. Detail kecil seperti telinga, kaki, lekukan tubuh hewan terlihat lebih jelas dibanding Max Pooling. Sebaliknya Max Pooling itu lebih menunjukkan yang ke arah yang lebih stabil dan sederhana. Tapi hasil Max cenderung lebih blur dan kehilangan beberapa detail
spasial. Hal ini dikarenakan max pooling melakukan downsampling secara tetap tanpa proses pembelajaran sehingga sebagian informasi lokasi pixel hilang. Dengan demikian, klaim buku teks bahwa max pooling dapat merusak kualitas segmentasi cukup terbukti pada eksperimen ini. Bukti utamanya yaitu terlihat pada validasi loss yang lebih tinggi dan kualitas visual max yang kurang detail dibanding straight convolution. Tapi perbedaannya tidak cukup ekstrim ya teman-teman. Model max pooling juga tetap mampu melakukan segmentasi objek utama dengan cukup baik. Lanjut untuk eksperimen kedua, pengaruh input, ukuran input. Untuk pengaruh terhadap jumlah parameter, perubahan ukuran dari 200-200 menjadi 96 kali 96 tidak mengubah jumlah parameter model. Hal ini karena parameter convolution ditentukan oleh pertama ukuran kernel, jumlah input, dan juga jumlah output channel saya. Ini mengacu pada rumus parameter convolution ya teman-teman. Nah ini Kak, tinggi kernel, lebar kernel kali input channel plus 1 kali output channel. Nah, pada rumus tersebut tidak terdapat ukuran tinggi dan lebar gambar input. Oleh karena itu, meskipun ukuran gambar di box kecil, jumlah parameter model tetap sama. Namun, walaupun parameter tetap, jumlah operasi komputasi menjadi jauh lebih sedikit karena jumlah pixel yang diproses berkurang secara signifikan. Untuk pengaruh terhadap waktu training import jelas ukuran 9 kali 96 kali 96 membuat training jauh lebih cepat dibanding 200 kali 200 karena konvolusi hanya memproses fitur map yang lebih kecil sehingga penggunaan GPU atau RAM menjadi lebih ringan. Selain itu, penggunaan memori menjadi lebih hemat, risiko runtime crash berkurang, training menjadi lebih stabil. Pada eksperimen ini, bahwa waktu training input cukup signifikan untuk ukuran yang diperkecil menjadi 96x96. Selanjutnya untuk pengaruh terhadap kualitas visual segmentasi max, walaupun training menjadi lebih cepat, kualitas segmentasi max mengalami penurunan karena ukuran 96 kali 96 itu masih mampu mengenali objek utama seperti tubuh hewan, tetapi detail kecil menjadi kurang terlihat jelas. Beberapa penurunan kualitas terlihat seperti benderi, objek lebih blur, telinga dan kaki kurang detail, tetapi objek kurang presisi, beberapa bagian foreground dan background tercampur. Hal ini karena proses riset ke resolusi kecil menyebabkan sebagian informasi spasial hilang sebelum gambar masuk ke model. Dengan ukuran input yang lebih besar, model dapat melihat detail tekstur dan bentuk objek dengan lebih baik sehingga hasil segmentasinya menjadi lebih akurat. Untuk diskusi trade-off-nya sendiri, mengurangi ukuran 200 kali 200 menjadi 90-96 memberikan keuntungan yang lebih besar di sisi efisiensi komputasi ya teman-teman. Tapi training menjadi dan juga training menjadi jauh lebih ringan, penggunaan RAM lebih kecil dan segalanya ini membantu ketika kita menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang terbatas seperti Google Lab. Nah, namun pengurangan ukuran tersebut menyebabkan penurunan kualitas segmentasi max. Detail kecil seperti batas objek, telinga, bagian tipis tubuh hewan menjadi lebih blur dan kurang presisi. Hal ini tidak cocok. Hal ini terjadi karena resolusi lebih kecil menyebabkan sebagian informasi spasial hilang selama proses gitu. Ukuran kecil, kesimpulannya ukuran kecil cocok untuk efisiensi dan eksperimen cepat. Sedangkan ukuran lebih besar lebih cocok ketika kualitas hasil segmentasi menjadi prioritas utama. Untuk mini essay sendiri, pada image classification tujuan model hanya menentukan satu label seluruh gambar. Misalnya apakah gambar berisi kucing atau anjing. Dalam tugas tersebut, posisi detail setiap pixel tidak terlalu penting karena output akhirnya hanya berupa satu kategori. Berbeda dengan klasifikasi, segmentasi bertujuan memberikan label pada setiap pixel gambar. Setiap pixel harus diketahui apakah termasuk foreground, background, atau boundary. Oleh karena itu, output model harus memiliki ukuran spasial yang sama dengan input gambar. Sebagai contoh, jika ukuran input 200 kali 200 pixel, maka outputnya juga maka model
harus menghasilkan, maka out model harus juga menghasilkan yang sesuai dengan input yaitu sebesar 200 kali 200 lokasi pixel tersebut. Jika ukuran tersebut lebih kecil, maka sebagian lokasi pada gambar tidak akan memiliki prediksi yang sesuai. Model segmentasi harus menjaga hubungan posisi antara input dan output agar maks hasil prediksi dapat menutupi objek secara tepat. Sehingga setiap bagian objek pada gambar asli harus memiliki pasangan lokasi yang sesuai pada segmentasi max. Karena alasan tersebut, model segmentasi pada akhirnya harus menghasilkan output dengan tinggi dan lebar yang sama dengan seperti input. Sehingga setiap pixel pada gambar memiliki label klasifikasi yang lebih lengkap dan akurat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.